Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Resya Tiara dengan NIM P211222057. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil rangkuman materi mengenai kajian lingkungan hidup sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Syamsuriwal SPD MPD. Nah, ada beberapa topik pembahasan yang akan saya jelaskan di beberapa slide ke depannya, yaitu pertama, kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok UNTAD atau Universitas Tadulako. Yang kedua, konsep lingkungan hidup. Yang ketiga, komponen lingkungan hidup. Dan keempat, peraturan dan kebijakan yang terkait lingkungan. Pada pokok pembahasan pertama, yaitu kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok UNTAD. Pola ilmiah pokok atau yang disingkat dengan PIP adalah warna keilmuan yang dikembangkan pada suatu perguruan tinggi dan didasarkan pada potensi yang khas pada satu daerah di tempat mana perguruan tinggi tersebut berdiri. Penerapan PIP oleh setiap lembaga pendidikan tinggi harus didasarkan atas keunggulan atau kompetensi spesifik yang dimilikinya, dan kompetensi ini merupakan prasyarat untuk melakukan kerjasama intensif antar berbagai lembaga pendidikan tinggi. Pilihan atau penetapan PIP bagi setiap perguruan tinggi dilakukan melalui pemikiran-pemikiran yang sifatnya fundamental berkaitan dengan keadaan lingkungan, kebudayaan, dan sejarah kehidupan masyarakat luas di mana perguruan tinggi tersebut berada atau berdomisili. Pada Universitas Tadulako, PIP dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal yang dimana UNTAD memilih kajian lingkungan hidup dan pemukiman sebagai ciri khas budaya akademik. Pilihan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan keunggulan komparatif dengan ciri iklim daerah. Kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP di UNTAD karena kajian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda serta makhluk hidup. Alasan lainnya juga dikarenakan kajian lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pokok pembahasan kedua yaitu konsep lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1997, bahwasanya lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang termaksud manusia dan segala perilakunya, yang dimana bisa mempengaruhi segala kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup adalah ilmu lingkungan yang dimana dalam lingkup spesifik merupakan ilmu terapan dari ekologi, perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu yang bertujuan mempelajari dan memecahkan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta lingkungannya. Kemunculan ilmu lingkungan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekologi itu sendiri dari waktu ke waktu, karena ekologi merupakan ilmu yang mendasari atau menjadi acuan dalam pengembangan ilmu lingkungan. Pada ekologi dipelajari lingkungan yang lebih terbatas, yaitu hanya melihat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang terjadi pada suatu ekosistem. Ekologi menjadi sebagai salah satu bidang keilmuan esensial yang utuh, disiplin ilmu yang terintegritas yang mengaitkan proses fisik biologis dan membentuk jembatan antara beberapa ilmu alam dengan ilmu sosial. Sehingga dalam menjalankan fungsinya, ekologi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Nah, yang pertama, hubungan antara ekologi dan biologi mengenai pemahaman tentang proses kehidupan, struktur, dan kelompok organisme yang membantu memahami bagaimana organisme hidup beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Kedua, hubungan ekologi dengan kimia terkait dengan bagaimana proses kimia dalam lingkungan tersebut yang mempengaruhi kehidupan organisme. Yang ketiga, hubungan antara ekologi dan geologi berkaitan dengan bagaimana struktur geologi dan kondisi fisik lingkungan bumi mempengaruhi kehidupan biologis. Keempat, hubungan ekologi dengan sosiologi dan antropologi terkait dengan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan dan ekosistem.
Kelima, hubungan ekologi dengan kependudukan mengenai struktur dan dinamika populasi, serta bagaimana populasi berhubungan dengan lingkungan. Keenam, hubungan ekologi dengan meteorologi dan klimatologi mengenai cuaca dan iklim yang mempengaruhi kehidupan organisme. Ketujuh, hubungan ekologi dengan ekonomi lingkungan terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem dan masa depan manusia. Dan kedelapan, hubungan ekologi dengan kesehatan lingkungan, yaitu dalam memahami bagaimana lingkungan alami berinteraksi dengan kesehatan manusia dan bagaimana tindakan untuk menjaga serta memulihkan ekosistem yang dapat mendukung kesehatan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya masih dengan pokok bahasan yang sama, yaitu konsep lingkungan hidup. Pada prinsip dasar ilmu lingkungan merupakan serangkaian konsep dan pedoman yang membentuk dasar disiplin ilmu lingkungan. Yaitu pertama, prinsip interaksi sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antara lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua, prinsip ketergantungan sebagai kebutuhan secara timbal balik antara lingkungan biotik dan abiotik dalam interaksi yang terjadi. Ketiga, prinsip keanekaragaman sebagai tingkat keanekaragaman hayati dan non-hayati. Keempat, prinsip keselarasan berkaitan dengan hubungan baik antara komponen penyusun suatu lingkungan. Kelima, prinsip kegunaan berkaitan dengan fungsi dari komponen penyusun suatu lingkungan. Keenam, prinsip arus informasi aktual berkaitan dengan peristiwa terbaru yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Dan ketujuh, prinsip keberlanjutan, yaitu lamanya keberadaan prinsip interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, dan kegunaan komponen penyusun lingkungan. Nah, kita ketahui bahwa ilmu lingkungan adalah bidang yang luas dan interdisipliner, sehingga terdapat berbagai pendekatan dan faham-faham yang digunakan dalam memahami, menjelaskan, dan mengatasi masalah lingkungan. Ada beberapa konsep yang dapat menyatukan berbagai pendekatan tersebut, yaitu pertama, homeostatis, konsep yang mengacu pada kemampuan organisme atau sistem untuk menjaga kondisi internal yang stabil meskipun terjadi perubahan di lingkungan. Kedua, energi. Pendekatan konsep energi dipergunakan pula dalam mempelajari ilmu lingkungan karena semua aktivitas kehidupan membutuhkan energi dan interaksi yang terjadi saling mempengaruhi secara timbal balik. Ketiga, kapasitas. Pendekatan kapasitas didasarkan pada suatu realitas bahwa segala sesuatu mempunyai batas atau kapasitas. Keempat, simbiosis, yaitu organisme atau spesies berbeda yang hidup bersama dan saling menguntungkan. Pada ruang lingkup yang lebih besar, setiap organisme hidup berinteraksi secara simbiosis pula dengan lingkungannya. Kelima, sistem. Komponen yang merujuk pada cara komponen berinteraksi dan saling terkait dalam suatu konteks lingkungan. Keenam, model, yaitu alat penting dalam ilmu lingkungan yang digunakan untuk mempresentasikan dan menganalisis fenomena lingkungan. Model tersebut dapat berupa model fisik yang membantu ilmuwan memahami, memprediksi, dan merencanakan perubahan lingkungan. Pada pokok pembahasan ketiga, yaitu komponen lingkungan hidup. Lingkungan hidup terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan membentuk keseluruhan sistem ekologi. Komponen lingkungan hidup terdiri dari faktor abiotik berupa tanah, air, udara, cuaca, dan suhu, dan faktor biotik berupa tumbuhan, hewan, dan manusia. Aspek-aspek komponen lingkungan hidup yang pertama, fisik kimia. Komponen fisik kimia adalah sumber daya alam tidak hidup yang mempunyai sifat fisik berupa air, tanah, udara, sinar matahari, dan mempunyai sifat kimia berupa suhu, kelembapan, derajat keasaman, garam mineral. Yang kedua, biologi. Komponen biologi disebut juga komponen biotik sesuai dengan namanya adalah ekosistem yang meliputi segala makhluk hidup mulai dari mikroorganisme yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang sampai kepada binatang dan tumbuhan-tumbuhan raksasa yang ada di sekitaran manusia. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Komponennya meliputi promotif yang artinya peningkatan kesehatan, preventif yang artinya pencegahan penyakit, kuratif yang artinya pengobatan penyakit, dan rehabilitatif yang artinya pemeliharaan kesehatan. Yang keempat,
Sosial, komponennya meliputi kegiatan sosialisasi manusia yaitu antar sesama manusia seperti pengelompokan sosial, penataan sosial, peranata sosial, kebutuhan sosial, dan berhubungan dengan alam seperti aktivitas asosiatif dan disosiatif. Dan kelima, komponen terakhir yaitu ekonomi budaya. Pada komponen ekonomi mencakup sumber daya alam, pariwisata, teknologi ramah lingkungan, kerja, dan biaya eksternal contohnya seperti polusi. Pada komponen budaya mencakup identitas budaya, tradisi, ritual, pengetahuan tradisional, eksperimen seni, nilai, dan kepercayaan. Pada pokok pembahasan keempat atau terakhir, yaitu peraturan dan kebijakan yang terkait lingkungan. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan legislatif suatu negara untuk mengatur isu-isu lingkungan dan melestarikan sumber daya alam serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan lingkungan, termasuk perizinan lingkungan, pengelolaan tanaman nasional, pemulihan lahan terdegradasi, dan perlindungan ekosistem. Selanjutnya masih dengan pokok bahasan yang sama, yaitu peraturan dan kebijakan yang terkait lingkungan, yang dimana kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit dirumuskan dalam program Propenas atau Program Pembangunan Nasional yang disebut sebagai Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program tersebut mencakup yang pertama, program pengembangan, peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistem informasi. Yang kedua, program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air, udara, dan mineral. Yang ketiga, program pencegahan, pengendalian kerusakan, dan pencemaran lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Keempat, program penataan kelembagaan, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, penataan sistem hukum, perangkat hukum, dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Dan kelima, yaitu program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, pembahasan terakhir namun dalam pokok bahasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu peraturan dan kebijakan yang terkait lingkungan. Di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, mengenai pengelolaan jasa lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk menciptakan kemakmuran lahir maupun untuk menciptakan kepuasan batin. Mengenai kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang berkembang dalam suatu komunitas sosial dan etnik tertentu yang dibatasi oleh unsur kedaerahan, geografis, dan pengalaman sejarah yang unik. Di Sulawesi Tengah terdapat beberapa kearifan masyarakat lokal yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya pemanfaatan lahan oleh masyarakat Da'a, yang dimana setiap keluarga memanfaatkan tanah untuk dijadikan lahan pertanian yang mereka sebut dengan tinalu, dengan menanam tanaman utama yaitu padi dan jagung, serta biasanya setelah panen mereka menggantinya dengan tanaman ubi, talas, dan durian.
pada komunitas adat Da'a memiliki pembatasan waktu dalam mengelola suatu lahan, yang mana setelah batas waktu tertentu, komunitas masyarakat Da'a membiarkan lahan tersebut tidak diolah dengan maksud lahan tersebut bisa kembali subur. Rentan waktu dalam mengelola ladang antara 5-7 tahun di lahan datar. Pengelolaan sumber daya alam dengan cara bercocok tanam mendukung terbentuknya kearifan lokal pada masyarakat adat Da'a tersebut. Sekian pembahasan materi mengenai kajian lingkungan hidup, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.